Halo sahabat Salam Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jalan-jalan ya melihat tanaman jambu. Ini adalah jambu apel yang lagi lebat-lebatnya dia berbuah. Ini hasil cangkokan ya. Ini cangkokan air ya. Warakan langsung kita pindahkan ke dalam polybag, kemudian masukkan dalam pot. Alhamdulillah ini sudah membuahkan hasil. Tanaman jambu ini memang kalau ingin rasanya itu lebih manis, jambu ini harus ditanam memang di dalam tabu lampot seperti ini tabu lampot. Kemudian pohonnya pun tidak terlalu tinggi. Buahnya kalau unsur tanahnya ini banyak mengandung organik, buahnya pun bisa banyak, kemudian lebih manis. Kalau tidak diganjal seperti ini mau patah ya. Kalau dari postur buah, warna dan bentuknya ini, jambu apel ini mirip dengan jambu Black King Kong. Cuma kalau di musim kemarau dia ini lebih merah lagi, lebih persis sama seperti Black King Kong. Tapi yang membedakan Black King Kong dengan jambu apel ini yaitu di daun. Nah, daunnya agak lebih mirip jambu madu Delhi. Sedangkan kalau Black King Kong itu dia daunnya lebar. Sepertinya kalau jenis jambu air yang daunnya paling lebar itu salah satunya adalah Black King Kong. Sedangkan ini hanya buah saja yang mirip. Tapi kalau daun dia lebih cenderung mirip dengan jambu madu Delhi. Kemudian dari aroma dan rasanya, kalau jambu apel ini kalau sudah cukup tua mirip dengan aroma dan rasa apel. Kemudian dia memang kalau putiknya itu dia agak kelat, kalau sudah matang dia manis. Sedangkan Black King Kong dia itu walaupun matang dia manis tapi ada rasa asamnya. Nah, kalau jambu apel tidak, kalau tidak kelat ya manis. Nah, itu yang membedakan. Tapi kalau bentuk sepintas lalu hampir mirip. Nah, kalau kita rawat dan kita tunggu buahnya benar-benar matang, akan juga sama seperti jambu madu atau Black King Kong, dia juga sangat manis, apalagi ditanam di dalam pot seperti ini. Nah, cuma sebaiknya kalau di musim hujan, biar buahnya ini lebih manis, jangan disiram ya, atau bahkan kalau terlalu sering hujan ini bisa kita tutup dengan plastik supaya jangan masuk air ya. Jadi buahnya ini tidak terlalu banyak menyerap air. Nah, kalau untuk hasil, alhamdulillah pohon sekecil ini dan usianya pun masih muda, bisa kita lihat luar biasa. Nah, ini salah satu jambu yang kita rekomendasikan ya, sahabat Salam Tani. Nah, ini insya Allah lebaran sudah bisa kita petik ini. Kita selfie dulu. Mantap. Oke. Jadi sahabat Salam Tani, kalau di halaman kita banyak tanaman bunga atau tanaman buah seperti salah satunya jambu, nah, apalagi jambu yang genjah ya, jambu yang selalu berbuah, otomatis dia selalu berbunga. Nah, itu bisa kita ternak lebah ya. Nah, jadi
Kenapa? Supaya bunga jambu ini tidak terbuang sia-sia. Buahnya untuk kita. Nah, kemudian bunganya, di sari bunganya ini dihisap oleh lebah. Nah, contoh seperti ini jambu madu Delhi. Nah, ini kan kita hanya menunggu buah. Tapi kalau kita ternak lebah, nanti nektar bunganya ini akan diambil oleh lebah, dan pada akhirnya kita juga bisa mendapatkan madu dari lebah. Jadi simbiosis mutualisme. Nah, jadi kalau tidak berani beternak lebah cerana, mungkin menyengat ya, belum paham, bisa juga beternak lebah trigona, atau dalam bahasa Aceh itu lebah linot. Kalau bahasa Kelutnya itu cekeci, galau-galau atau kelulut. Nah, itu dia lebah, nama umumnya itu lebah trigona. Nah, itu bisa karena dia tidak menyengat. Nah, kalau sudah ada tanaman di sekeliling rumah ada yang sering berbunga, itu bisa kita ternak lebah. Jadi vegetasi untuk lebah tersebut ada. Ya. Nah, saat ini berbuah, jambu madu ini lagi berbunga dan berputik. Setelah itu habis panen, jambu apelnya habis panen, nanti baru dilanjutkan oleh jambu madu. Ini. Jadi kalau tindak lanjut perawatannya sesuai tujuan kita ya. Kalau kita ingin tanaman ini lebih cepat besar, lebih tinggi lagi, nanti bisa kita kerat di sini. Kita cari mata tunasnya di sini. Ini kita kupas sedikit di sini. Tidak perlu keliling ya, setengah saja. Nanti akan keluar tunas di sini dan dia akan tumbuh tinggi. Cuman biasanya kendalanya tunas baru itu dianggap tunas air. Jadi tanaman jambu ini nanti tidak begitu banyak buahnya, tapi pohon dia agak lebih ke pertumbuhan. Nah, tapi kalau ingin jambu ini mini, selalu mengeluarkan bunga, tidak perlu pohonnya lebih tinggi. Jadi semua tunas air dimanapun selain yang ada orang ini itu kita buang. Contohnya seperti ini tunas air ya. Nah, biar nanti tunas airnya ini digantikan oleh bunga jambu, ini kita buang. Nah, karena ini depan rumah, sebaiknya ini kita buang. Ngapain ya, tanaman jambunya tinggi ya. Nah, ini kita buang. Nanti ini akan ditumbuhi bunga. Nah, sini buang, nggak perlu takut ya, karena buah bukan hanya di ujung pucuknya ini ya, bahkan dia di batang, pangkal batang pun kalau pas pemupukannya, perawatannya, dia bisa mengeluarkan buah. Nah, walaupun pohonnya mini seperti ini, kalau sempat dari sini keluar buah, contohnya seperti ini sajalah. Nah, ini pun sudah sama seperti jambu dewasa yang tumbuh langsung di tanah ya. Nah, ini kita buang. Oke. Jadi sesuai tujuan kita ingin tanaman jambu ini tinggi, ya jangan kita buang. Sebaiknya di sini ya, kita biarkan ke atas. Nah, tapi kalau di depan rumah sebaiknya yang mini-mini saja. Nah, ini ada juga yang lagi berbuah. Nah, kalau daunnya kan sama, buahnya ini mirip Black King Kong, sedangkan daunnya sama seperti jambu madu Delhi ya. Ini jambu madu Delhi. Nah, mirip ya, cuma lebih lonjong ini sedikit. Nah, sedangkan buahnya berbeda. Nah, jambu madu Delhi ini hijau keputih-putihan. Nah, ini rontok ini ada beberapa penyebab. Bisa saja memang faktor iklim, cuaca. Di saat panas terik, di situ terjadi hujan panas ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kerontokan seperti ini. Atau bisa dengan karena kesalahan kita, salah dalam cara perawatan. Mungkin
Di siang hari, di panas terik matahari, kita merasa kasihan tanaman jambunya, langsung kita siram. Nah, itu bisa berefek fatal. Jadi buahnya nanti bisa rontok. Kemudian bisa juga kesalahan dalam pemupukan. Terlalu banyak dosis pupuknya pun dia juga bisa rontok. Apalagi sejenis urea ya, atau pupuk kimia. Itu kalau terlalu banyak kita beri, apalagi di dalam pot seperti ini, tanahnya terbatas, nah itu nanti bisa membuat kerontokan pada bunga atau buah tanaman. Nah, kalau di dalam tabulam pot seperti ini harus hati-hati. Nah, kalau ini jambu madu juga, tapi saya tidak tahu nama jambunya apa. Ini warnanya merah, mirip dalhari tapi bukan ya, lebih kecil dari dalhari. Tapi yang menarik memang jambu apelnya. Nah, bisa dilihat, harus kita ganjal semua. Ini. Oke sahabat Salam Petani, jangan lupa di like, subscribe bagi yang belum subscribe agar channel kami lebih berkembang, sehingga kami lebih bersemangat dalam menyajikan channel informasi tentang dunia pertanian dan dunia lebah. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.